Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kelas bahasa kembali. Pada hari ini kita akan melanjutkan topik mengenai kriteria perencanaan. Jadi kita akan membicarakan bagaimana kriteria yang dibutuhkan untuk nantinya mendesain pengolahan natural treatment atau pengolahan limbah secara alami. Nah, ini adalah untuk outline pada hari ini, itu mulai dari tentang kriteria selection dan soil requirement, soil identification, dan soil evaluation. Nah, rata-rata karena kita berbicara mengenai natural treatment, maka akan lebih banyak berkaitan dengan bagaimana penggunaan lahan ataupun lahan sebagai important source dalam pembuatan natural treatment nantinya. Contoh seperti aquatic treatment, kemudian wetland treatment dan lainnya pasti membutuhkan lahan untuk proses pengolahan nantinya. Dan kemudian untuk referensinya lebih banyak menggunakan buku ini. Jadi silakan lihat di buku ini bab 2 itu tentang feasibility, evaluation, and site selection misalnya di sana. Ada tentang itu semua. Oke, kemudian dalam proses pengolahan natural treatment system, jadi dalam pengolahan limbah secara natural treatment itu dibedakan menjadi 2 sistem, yaitu ada pertama discharge system dan juga non discharging system. Maksudnya adalah pengolahan natural treatment nanti itu akan melimpahkan atau melepaskan effluent atau tidak ke permukaan. Jadi ada yang discharge system artinya adalah effluent nanti akan dibuang ke surface water discharge, nanti akan dibuang ke surface water. Sedangkan untuk yang non discharging system itu akan dibuang tanpa ke permukaan. Contoh seperti land treatment, kemudian menggunakan slow rate system dan lain-lain, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Sedangkan untuk discharging system itu akan berkaitan dengan bagaimana contoh pengolahan seperti aquatic pond, kemudian ya WSP, waste solution pond, kemudian wetland treatment dan lainnya. Nah, itu akan masuk ke kategori discharging system. Oke. Nah, kemudian dalam beberapa dalam proses pengolahan suatu natural treatment itu ada beberapa pengolahan yang akan dilakukan. Jadi ada yang site requirement, ada site identification, site evaluation, dan cost effectiveness. Nah, kita akan masuk ke site requirement. Untuk site requirement, maka kita harus mengecek untuk masing-masing teknologi natural treatment nantinya itu akan menggunakan pengolahannya apa saja, baik itu menggunakan tadi untuk NTP discharging system. Nah, di sini contoh seperti treatment ponds. Untuk treatment pond ini, ketika kita ingin membuat suatu pengolahan dengan treatment pond, itu nantinya kita akan mengidentifikasi kira-kira bagaimanakah kebutuhan lahannya. Nah, kebutuhan lahan ini tidak hanya berkaitan dengan seberapa luaskah area yang kita butuhkan, tapi juga bagaimana dengan kondisi atau tekstur dari tanah, dari si tanah yang akan kita gunakan untuk pengolahan natural treatment nantinya. Nah, di sini ada beberapa yang kita butuhkan seperti proximity to surface water for discharge. Jadi ada berapakah kedalaman terhadap berapakah jauh antara treatmentnya dengan tempat untuk pembuangan airnya. Ini adalah tanahnya apakah bersifat impermeability atau linear atau minimize percolating. Artinya adalah nanti apakah tanahnya itu bisa menaikkan air atau tidak, atau apakah nanti tanah tersebut itu bisa masuk dalam airnya akan masuk dalam tanah atau tidak. Ini ada no step slopes, apakah dia ada kemiringan dan lainnya. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua adalah mengenai constructed wetland. Nah, di sini masih masuk ke kategori discharge system. Artinya dia akan melepaskan suatu buangan atau effluent ke alam, atau baik ke tanah ataupun ke
surface water. Nah, di sini baru kita lihat apakah dia juga sama memiliki impermeable solid, apakah solidnya itu permeable atau tidak. Kemudian linear to minus perpatuan juga sama, apakah kemiringannya seberapa. Nah, sehingga di sini kita harus mengidentifikasi ketika kita ingin membuat satu natural treatment, maka kita harus mengidentifikasi bagaimanakah keadaan lahan tersebut. Sehingga kalau contoh kita anggap misalkan kalau dia tanah tersebut itu mudah menyerap air atau sifatnya permeable, dia mudah menyerapkan air, sehingga artinya adalah area tersebut maka akan banyak menyerapkan air ke dalam tanah, sehingga tidak akan ada air yang tertahan di atas permukaan tanah. Oke, nah sehingga di sana itulah makanya kita harus mengidentifikasi dan juga mengecek bagaimana kondisi lahan untuk proses pengolahan atau treatment nantinya. Oke, kemudian di sini yang saya itu juga mengenai contoh yang kedua adalah untuk yang dia non discharging system, artinya adalah dia akan membuang air buangannya itu adalah ke dalam tanah, artinya dia tidak akan dibuang ke permukaan air atau ke permukaan, ke air permukaan, contoh seperti sungai, kemudian danau dan lain-lainnya. Nah, contoh yang kedua adalah mengenai slow rate, artinya di sini adalah untuk suatu pengolahan limbah dengan cara slow rate atau pengolahan dengan lambat, itu akan dicek apakah kandungan bagian bawahnya itu memiliki kandungan yang cukup untuk menurunkan airnya. Contoh sebagai berikut, apakah dia sifatnya sandy atau berpasir dan clay, artinya dia akan sifatnya apakah dia berpasir dan juga berpasir ke arah ke tanah liatnya, clay-nya, dengan tingkat permeabilitasnya antara 0,15 sampai dengan 15 cm per jam yang tingkat permeability yang diinginkan. Kemudian juga apakah ada bedrocknya, kemudian kedalaman groundwaternya seberapa tinggi, apakah dia di atas 1,5 meter atau di bawah 1,5 meter. Maksudnya adalah ketika nanti si air limbahnya itu yang telah olah dia akan dibuang, akan dilepaskan, jika groundwater tinggi airnya itu adalah rendah, mungkin di bawah 1,5, maka potensi si tanah untuk menyerapkan air yang telah terolah tadi tidak akan bisa, karena air tanahnya terlalu rendah, sehingga ketika dimasukkan air ke dalam tanah tadi, maka airnya akan meluap atau melimpah. Nah, sedangkan kalau dia memiliki groundwater yang kedalamannya itu adalah di atas dari 1,5 meter, maka ada potensi untuk tanah bisa mengeluarkan air tadi dengan catatan ada tingkat permeability-nya yang cukup. Kemudian, bagaimana dengan kemiringannya? Nah, kemiringannya adalah diharapkan bisa memiliki kemiringan kecil dari 10%. Artinya adalah dia tidak terlalu sloppy, tidak terlalu miring. Karena apa? Kalau terlalu miring, dia pasti akan bermasalah dalam proses pembuatan nantinya. Oke. Nah, ini ada yang lain, nanti silakan dibaca sendiri. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk site requirement untuk non-discharging system untuk pengolahan limbah natural treatment. Oke. Kemudian di sini kita harus mengetahui kira-kira bagaimanakah informasi mengenai site planning, bagaimanakah informasi yang harus kita dapatkan terkait dengan lokasi tempat kita pembuatan natural treatment tersebut. Nah, apa saja informasinya? Bisa berupa topografi mapping, jadi berupa map topografi, kontur, kemudian elevasi, kemudian elevasi, kontur, dan lainnya. Yang kedua adalah mengenai Natural Resource Conservation Service Soil Survey. Artinya adalah kita juga harus melakukan kegiatan soil survey atau soil evaluation. Nanti kita akan masuk di sini ke bagian soil evaluation, baik itu terkait dengan bagaimana dengan jenis tanahnya. Ini bagaimana dengan kedalaman dan juga tingkat permeability dari tanah tersebut, dan apakah memiliki kandungan bedrock dan juga bagaimana kemiringannya. Kemudian terkait mengenai Federal Emergency Management Agency. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana dengan pengaruh flood hazard mengenai apakah ada potensi akan terjadinya flooding atau banjir air bah. Karena di sini memang untuk natural treatment terutama sekali terkait pengolahan dengan cara aquatic pond menggunakan
WSP, Well Establishment Pond atau lagun, itu sangat dihindarkan adanya terjadinya flood, banjir. Karena kalau banjir udah pasti akan masuknya air dari luar dan menyebabkan terkontaminasinya proses pengolahan tersebut. Kemudian adalah mengenai terkait community maps, bagaimana dengan peta dari community ataupun peta dari kota-kotanya. Apakah nanti ada area less than use, bagaimana dengan perpipaan air bersih, perpipaan air kotor, dan juga drainase dan lain-lainnya. Ini akan berpengaruh dengan bagaimana kita akan membuat pembuangan, area pembuangan air effluent yang telah kita olah nantinya. Kemudian adalah mengenai climating data. Climating data ini akan berkaitan erat dengan bagaimana data curah hujan, kemudian data temperatur, data humidity, kemudian data cuaca dan lain-lainnya. Sehingga di sini data-data ini akan menjadi salah satu patokan kita nantinya bagaimana nanti pengolahan si natural treatment-nya, dan juga bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan ketika ada terjadi perubahan cuaca atau pancaroba nantinya. Dan kemudian adalah selanjutnya ada terkait mengenai geological survey, bagaimana hasil survei geologinya, baik itu data tanahnya, kontur tanahnya tadi, tekstur tanah, soil chemicalnya, dan juga water quality data yang lainnya. Nah, sehingga di sini merupakan informasi yang penting bagi kita ketika ingin mendesain dan juga menentukan bagaimana pengolahan natural treatment yang akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya adalah mengenai site identification. Nah, untuk site identification ini kita akan mengidentifikasi kira-kira bagaimanakah kondisi area yang akan kita gunakan tadi. Mulai dari screening procedure, ada site grade, kemiringannya berapa, kemudian berapa kedalaman tanahnya, ini berapa kedalaman mencapai untuk groundwater, dan juga bagaimana soil permeability-nya. Dan juga mengenai climate change, kemudian flood hazard dan water right. Nah, untuk water right di sini kita akan berbicara bagaimanakah kondisi drainase di daerah sana, kemudian bagaimana kualitas air dan juga kuantitas airnya, apakah airnya berlebih, apakah tidak, dan juga bagaimana kualitasnya. Nah, air di sini kita bisa mengacu kepada air di permukaan seperti air sumur, kemudian air sungai, danau, ataupun air dalam dari seperti air sumur nantinya. Nah, kemudian adalah mengenai non-discharging system. Kemudian untuk sistem dengan non-discharging system, artinya adalah pengolahan natural treatment nantinya tidak akan membuang limbah, tapi akan disalurkan ke dalam tanah nantinya. Itu bagaimana dengan kualitas buangannya tadi, nanti apakah dia akan tercemar dengan dapat mencemari air tanah atau tidak. Yang terakhir adalah dari water right, itu adalah mengenai operational consideration for land treatment may alter pattern and quality discharge to water body. Artinya adalah ketika kegiatan land treatment nantinya, apakah ada potensi untuk merubah pola aliran dan juga kualitas air yang dibuat, apakah nanti ada pola aliran juga perubahan kualitas air ketika dibuangnya ke dalam air tanah nantinya. Oke. Sehingga di sini untuk yang consideration for land treatment dapat berubah dan juga kualitasnya dapat berubah sesuai dengan dibuang kemana. Kemudian ini adalah contoh site identification. Pertama adalah kita akan melakukan kegiatan screening procedure. Artinya kita akan men-screening, kita akan menseleksi terlebih dahulu. Nah, untuk seleksi ini ada beberapa kategori yang bisa kita lakukan dalam proses seleksi pengolahan nantinya terhadap tanah ya, misalnya terhadap tanah, bukan teknologi. Nah, di sini ada yang pertama ada site grade, artinya adalah ada kriteria untuk kemiringan dari 0 sampai 5, 5 sampai 10, sampai di atas 35% kemiringannya. Yang kedua ada soil depth, kedalaman. Apakah kedalamannya rendah antara 0,3 hingga 0,6, kemudian ke belakang dan sampai kedalamannya di atas dari 3 meter. Yang ketiga adalah mengenai depth to groundwater. Artinya adalah bagaimana kedalamannya. Oke. Nah, kemudian di sini ada mengenai kedalaman soil depth, kedalaman tanah, itu berapa kedalamannya.
dari apakah kedalamannya itu antara 0, sampai dengan 3 meter. Ini adalah kemudian depth to groundwater, kedalaman tanah terhadap menuju atau kedalaman tanah terhadap tinggi muka air tanah atau groundwater tadi. Apakah dia di bawah 1 meter, apakah dia antara 1 sampai 3 meter atau di atas 3 meter. Artinya adalah semakin tinggi jarak tanah terhadap muka air tanah, maka akan semakin bagus tingkat penggunaan lahan nantinya. Terutama kalau untuk digunakan sebagai WSP, Waste Stabilization Pond. Karena kalau dia airnya itu dekat dengan tanah, maka akan memungkinkan adanya masuknya air dari bawah dari tanah masuk ke dalam sistem. Yang keempat adalah mengenai soil permeability, bagaimana tingkat permeabilitas tanah, apakah dia mudah untuk melakukan air atau tidak. Nah, di sini semakin kecil tingkat permeabilitas, maka artinya adalah dia semakin susah untuk melakukan air. Artinya adalah dia akan lebih tinggi kalau dia memiliki tingkat permeabilitasnya yang tinggi. Semakin tinggi maka akan semakin susah, dia akan semakin tinggi permeabilitasnya maka akan semakin mudah dia untuk melakukan isi airnya. Oke. Nah, kemudian adalah mengenai land use dan juga economic factor. Tadi adalah mengenai faktor physical relating factor, yang ini mengenai land use and economic factor. Nah, sini kita akan berbicara mengenai bagaimana faktor dari ekonomi dan juga tanahnya. Pertama adalah mengenai apakah jarak antara wastewater source-nya jauh dengan si nature treatment-nya. Apakah jaraknya itu semakin dekat, semakin jauh. Semakin dekat jarak antara sumber air limbahnya dengan nature treatment-nya, maka akan semakin bagus nilainya. Semakin jauh jaraknya, maka akan semakin rendah nilainya. Kenapa? Karena akan dimungkinkan kalau kita menggunakan pipa buangan atau pipa sewer dari wastewater source dari rumah-rumah menuju nature treatment, maka akan semakin mahal biayanya. Oke, semakin dekat jaraknya maka akan semakin kecil biayanya. Yang kedua adalah mengenai elevation difference from wastewater sources. Artinya adalah apakah tingkat elevasinya itu adalah elevasi antara sumber air, sumber limbahnya atau SR tadi sama rumah dengan nature treatment itu jauh atau dekat. Semakin dekat jaraknya maka akan semakin bagus. Artinya adalah semakin kemiringan itu semakin kecil maka akan semakin bagus hasilnya. Semakin besar tingkat elevasi antara sumber air limbah dengan nature treatment-nya, maka akan dimungkinkan itu adanya terlalu cepat terlalu cepat kecepatan alirannya, maka tidak akan bagus untuk penerimaan si sumber natural treatment nantinya. Yang ketiga adalah mengenai land use, existing and planning and plan. Artinya adalah kita akan berbicara mengenai bagaimana penggunaan lahannya nanti. Apakah penggunaan lahannya itu bisa kita gunakan sebagai land use? Apakah lahan tadi area industri? Apakah ini tadi itu adalah untuk area permukiman ataupun industri ataupun agricultural? Oke. Dan yang terakhir adalah mengenai land cost dan management. Artinya di sini adalah bagaimana dengan biaya pembebasan lahan atau biaya pembelian lahan dan juga bagaimana manajemennya. Nah, biasanya dalam pembuatan natural treatment akan kesulitan dalam operasional. Kenapa kesulitan? Itu adalah bagaimana susahnya mengatur land treatment-nya. Oke. Bagaimana susah kita dalam mengatur si manajemen si lahannya tadi. Oke. Nah, biasanya manajemen tadi akan berkaitan erat dengan bagaimana area setempat ataupun struktur organisasi mereka. Apakah itu telah didesain yang baik atau tidak. Sehingga jika struktur organisasinya tidak jelas, maka akan dimungkinkan ada terhambat dalam proses operasional si natural treatment nantinya.
Oke, ini adalah contoh side rank. Jadi dari hasil tadi, dari dua hasil tadi, ketika kita memilih kriteria tadi, side identification tadi, kita akan memilih dan kita akan menjumlah semua angka-angka tadi. Semua angka-angka tadi akan dijumlah dan akan kita buat ranknya. Nah, ranknya ada sebagai berikut. Untuk masing-masing penggunaan lahannya, penggunaan peruntukan pengolahan atau treatmentnya ada range tersendiri. Contoh untuk agricultural sebagai berikut, reclamation sebagai berikut, dan suatu penggunaan TPB ada sebagai berikut. Sehingga di sini diharapkan untuk nilai kriteria tadi semakin tinggi nilainya, maka akan semakin mudah untuk semakin tinggi untuk proses kecocokan antara lahan dengan pengolahan nantinya. Artinya adalah semakin tinggi tingkat sustainability-nya, maka akan semakin bagus untuk proses penerapan si pengolahan limbah terhadap lahan yang kita siapkan. Oke, kemudian adalah mengenai climate atau cuaca. Nah, di sini adalah cuaca ini kita akan berkaitan erat dengan bagaimana kondisi-kondisi terjadinya hujan atau precipitation. Yang terjadi badai, storm event, badai, dan juga temperatur, udara, angin, dan juga transpiration. Artinya adalah bagaimana adanya dimungkinkannya proses evaporasi atau proses penguapan dari permukaan air ke langit ataupun dari evaporation yang ada di dalam tanah, di permukaan dedaunan ataupun rumputan. Nah, sehingga di sini kita harus membutuhkan data-data yang tadi, berapakah curah hujannya, kemudian bagaimana curah hujan rata-ratanya, curah hujan puncaknya seberapa, kemudian berapa banyak datanya. Nah, sehingga sini akan dimungkinkan untuk proses informasi bagaimana nanti penentuan kriteria lahan yang akan kita gunakan. Oke. Nah, di sini ada beberapa jenis beberapa jenis pengolahan cara untuk identifikasi tadi menggunakan contoh seperti annual distribution untuk precipitation dan lainnya. Nah, sehingga di sini analisis tadi bisa kita gunakan untuk menentukan ataupun mengkoleksi data-data yang dibutuhkan untuk proses land selection for natural treatment. Okay, the next is about, ini kita akan berbicara mengenai bagaimana site evaluation, bagaimana kita akan berbicara mengevaluasi si lahan nantinya. Nah, untuk site evaluation, Bang diam lah. Udah semua. Ini coklat belum? Yang putih-putih masih ada. Nah, sini kita akan melihat bagaimana untuk site evaluation kita akan berbicara bagaimana pertama adalah terkait mengenai property ownership, bagaimana dengan kepemilikan lahannya. Ini adalah surface and groundwater condition, bagaimana kondisi tanah tadi, kondisi air tanahnya dan juga kondisi permukaan airnya. Ini adalah karakteristik dari soil profile dan juga apakah nanti lahannya itu akan digunakan sebagai agricultural crops atau forest site ataupun reclamation site. Jadi ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk site evaluation kita ada beberapa yang harus kita lakukan. Di sini untuk site evaluation tersebut kita akan melakukan kegiatan evaluasi terhadap lahan tadi, baik itu menggunakan menggunakan peralatan, juga kita mengidentifikasi jenis lahan tadinya, bagaimana dari tekstur dan juga struktur tanahnya, dan bagaimana soil chemistry dan juga infiltration dan permeability dan groundwater flow. Nah, ini adalah contoh beberapa metode yang digunakan untuk menentukan soil investigation. Apakah nanti tadi itu kita bisa gunakan, kita bisa melakukan kegiatan seperti test pit, bagaimana kita mengambil soil untuk dengan kedalaman tertentu yang kita ambil dan kita cek tanahnya. Atau tes boring, kita akan melakukan kegiatan pengecekan, kita bor untuk kedalaman tertentu, baru kita cek kondisi struktur tanah tersebut.
Nah, biasanya untuk terkait dengan struktur tanah ini akan berkaitan erat dengan geologi tadi. Nah, sehingga tadi geologi tadi itu kita harus mengetahui bagaimana kondisi lahan yang akan kita gunakan. Apakah tadi dia lahannya itu jenisnya adalah bedrock atau tanah hitam, tanah lempung atau bagaimana. Oke, ini adalah mengenai dan kita harus melihat dari soil investigation ini kira-kira data apa saja yang kita butuhkan. Baik itu tadi kedalamannya, teksturnya, strukturnya, layeringnya. Ini adalah untuk data boring kita melihat bagaimana seberapa dalamkah kedalaman groundwater dan air tanahnya dan juga bagaimana barrier atau perbedaan atau lapisan tanah tadi untuk kondisi layer-layer antara air tanah, aquifer dan yang lainnya. Ini adalah mengenai estimasi kira-kira bagaimana arah aliran. Nah, aliran air tanah. Nah, biasanya kita bisa menggunakan peta yang telah digunakan, peta yang telah dibuat oleh dari mungkin dari geologi untuk peta aliran tanah. Yang mana biasanya setiap daerah itu telah memiliki bagaimana kondisi aliran air tanah dan kita bisa lihat bagaimana struktur dan bagaimana nanti tanah tersebut akan mengalir. Dan yang kedua adalah mengenai soil characteristic investigation. Nah, sini ada soil characteristic. Kita akan melihat bagaimana nanti pengaruhnya ke tingkat permeabilitas tanah. Untuk soil characteristic ini kita akan melihat bagaimana struktur tanah tadi, teksturnya, apakah dia seberapa banyak gravelnya atau kerikilnya, pasirnya dan juga fine particle, dan soil texture class, kemudian soil color dan plastik kemudian struktur yang lainnya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana struktur tanah nantinya. Di manakah posisi adanya gravel, sand fine, kemudian mengenai tadi lempung dan lainnya, yang kita akan bisa memperkirakan bagaimana tingkat permeabilitas tadi. Nah, tingkat permeabilitas ini akan dilihat dari tadi ada bagian-bagiannya. Untuk permeabilitas yang tadi semakin kecil dengan permeabilitas maka akan semakin kecil pula nilai untuk bisa digunakan lahan tersebut. Oke, kemudian yang tadi kemudian adalah mengenai soil texture and chemical. Nah, di sini untuk soil texture dan chemical ini kita akan melihat bagaimana jenis tanah tadi. Jenis tanah tadi apakah dia sandy, sifatnya pasir kah atau ada clay-nya, lempung dan lainnya. Nah, sehingga di sini untuk ini kita akan mengevaluasi tadi jenis-jenis atau tekstur dari si tanah tadi. Dan kemudian ada bagaimana dengan soil chemical test, bagaimana pH-nya, apakah dia pH-nya sifat asam atau netral, kemudian bagaimana tingkat kation, bagaimana tingkat ion-ion yang ada di dalamnya, dan bagaimana kandungan logamnya, dan lainnya. Semakin tinggi kandungan logam biasanya akan semakin tidak akan bagus untuk sebagai lahan penggunaan natural treatment. Oke, dan ini ada exchangeable sodium dan electric conductivity atau EC. Oke, nah sehingga di sini untuk penggunaan atau kriteria nantinya kita akan mengacu bagaimana kondisi chemical test nantinya. Oke. Nah, ini adalah kriteria untuk land kriteria yang digunakan untuk perencanaan natural treatment. Nah, nanti akan disampaikan tugas untuk absensi dan tugasnya akan di classroom akan saya bagikan, tolong dibuatkan mungkin dalam kelompok. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai kita ketemu lagi nanti pada karena kita minggu ini ada 2 kali pertemuan, nanti akan saya upload lagi video satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.